Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proyek UTS. Saya Desriana Abi dengan NIM 242011020 dari Fakultas Teknik dan Desain Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang model dan teori interaksi. Model dan teori interaksi dalam interaksi manusia dan komputer sangat berperan penting untuk memahami dan merancang interaksi yang efektif antara manusia dan komputer. Model digunakan untuk memprediksi perilaku dan kinerja pengguna, sedangkan teori interaksi memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa interaksi terjadi. Kedua hal ini sangat membantu untuk menciptakan sistem yang efisien, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Yang akan saya bahas pertama adalah model interaksi. Apa sih model interaksi itu? Model interaksi adalah gambaran atau konsep mengenai bagaimana user berinteraksi dengan sistem. Nah, dari pengertian model interaksi ini, dapat kita simpulkan bahwa model interaksi akan lebih efektif jika user atau pengguna dapat menggunakannya secara natural. Microsoft Excel digunakan oleh seorang akuntan. Ini akan terlihat lebih natural karena seorang akuntan sudah terbiasa menggunakan Microsoft Excel dalam pekerjaannya sehari-hari. Tujuan dari model interaksi adalah untuk memahami bagaimana user atau pengguna dapat berinteraksi dengan sistem dan bagaimana sistem dapat merespon dengan efektif dan efisien. Jadi, tujuan dari model interaksi ini adalah agar user dapat memahami apa saja langkah-langkah saat menggunakan sistem, dan juga agar user memahami apa saja yang terjadi saat memberikan inputan dan bagaimana sistem dapat merespon inputan yang diberikan oleh user tersebut agar sesuai kebutuhan pengguna. Jadi tujuannya agar interaksi antara manusia dan komputer berjalan dengan lancar, cepat, dan tanpa membingungkan user atau pengguna. Ada beberapa model atau jenis cara manusia melakukan dialog dengan komputer. Model ini berdasarkan metodologi disiplin ilmu interaksi manusia dan komputer, antara lain 1. Interaction Framework. Interaksi framework dilakukan agar user atau pengguna dan komputer dapat saling mengerti. Nah, dari bagan yang ada di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada output, ada input, ada user, dan juga ada sistem. Dari panah pertama ini dapat kita lihat bagaimana user dapat mengirimkan inputan kepada sistem. Nah, di anak panah kedua ini sistem akan menerimanya sebagai inputan. Setelah sistem menerima sebagai inputan, maka sistem akan memberikan feedback. Nah, dan pada akhirnya di anak panah keempat ini user akan menerima
output yang diberikan oleh sistem kepada user tersebut. Model yang kedua, Norman's Interaction Framework. Norman Interaction Framework adalah salah satu model interaksi yang banyak digunakan dalam bidang IMK karena kemiripannya dengan pemahaman secara intuitif manusia akan interaksinya dengan komputer. Model Norman's Interaction Framework berlandaskan pada proses penyelesaian masalah, di mana user harus menentukan tujuan, melakukan suatu aksi. User juga harus menafsirkan akan kondisi setelah aksi dilakukan. Dan yang terakhir, user mengevaluasi hasil yang diperoleh. Contoh model Norman's Interaction Framework dalam kehidupan sehari-hari adalah, contohnya, saya terlambat mengikuti mata kuliah, maka saya akan menentukan tujuan saya untuk mengirimkan pesan kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut. Setelah saya menentukan tujuan saya, maka saya akan melakukan aksi di mana saya akan membuka aplikasi WhatsApp, mencari nomor dosen tersebut, dan mengirimkan pesan kepada dosen tersebut. Setelah dari itu, saya akan menafsirkan bagaimana kondisi setelah saya mengirimkan pesan. Apakah pesan yang saya kirim sudah dibaca? Jika pesan yang saya kirim sudah dibaca atau diterima, maka akan ada tanda centang 2 yang berwarna biru. Nah, dan setelah itu, akhirnya saya akan mengevaluasi bahwa hasil atau tujuan saya sudah diterima dengan baik oleh dosen tersebut. 3. Menu. Menu adalah salah satu model interaksi manusia yang populer dan banyak digunakan pengembang perangkat lunak, baik sistem maupun aplikasi, karena menu juga merupakan salah satu contoh bentuk graphical user interface atau GUI. Nah, menu yang dimaksud di sini adalah daftar perintah atau fasilitas yang ditampilkan di layar atau perangkat keras monitor. Contoh paling umum interaksi orientasi menu ini adalah menu Start Windows dan menu toolbar Microsoft Office. Yang keempat, model natural language atau bahasa alami. Natural language atau bahasa alami adalah model interaksi manusia dan komputer yang berfokus pada teks maupun suara. Bahasa yang telah berkembang secara alami digunakan dan diimplementasikan dengan bahasa buatan atau kode komputer. Interaksi natural language adalah sebuah fasilitas perintah manusia terhadap teknologi computing yang bisa menggunakan teks seperti tulisan perintah bold, italic, center, print, close, open file, dan shutdown pada sebuah aplikasi perangkat lunak maupun fasilitas suara atau melalui pesan suara. Model yang kelima, question and answer. Question and answer adalah sebuah dialog sistem komputer yang bertanya kepada manusia atau user. Interaksi question and answer bukan berarti dialog atau percakapan, seperti halnya di dalam forum maupun grup pada media sosial. Ya, jadi yang dimaksud dengan question and answer di sini adalah sebuah permintaan perintah sistem
yang ditampilkan melalui antarmuka jendela. Pop-up notifikasi seperti contohnya kita ingin menyimpan file, maka akan muncul pop-up notifikasi. Di situ ada pilihan ya atau tidak, apakah kita mau menyimpan file tersebut atau tidak, dan file tersebut akan disimpan di mana. Yang keenam, pengisian formulir dan spreadsheet. Pengisian formulir adalah cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user. Pengisian formulir adalah teknologi pengisian formulir, memungkinkan user untuk mengisi formulir sistem. Sedangkan spreadsheet disebut juga sebagai lembar kerja, yang merupakan file yang tersusun dari baris dan kolom, yang membantu mengurutkan data, mengatur data, dan menghitung data numerik dengan mudah dan praktis. Jadi, di sini disimpulkan bahwa pengisian formulir dan spreadsheet adalah fasilitas interaksi manusia dan komputer dalam hal pengolahan data. Contohnya itu seperti Microsoft Excel. 7. Computing WIM. WIM adalah singkatan dari Windows atau jendela, icon atau ikon, menu, dan pointer atau petunjuk. Istilah WIM diciptakan oleh Mersauga Wilbers pada tahun 1980. Kemudian, akhirnya dikembangkan dengan mouse dan menu pull down. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membuka Microsoft Word, di situ ada tampilan Windows atau jendela. Nah, saat kita membuka Word, aplikasi muncul dalam sebuah jendela yang bisa diperbesar, diperkecil, dan ditutup. Ada ikon seperti save, print, bold, dan lainnya yang tinggal kita klik untuk menjalankan perintah tersebut. Menu. Di bagian atas ada menu seperti file, edit, view. Saat diklik akan menampilkan berbagai pilihan tambahan. Pointer atau petunjuk. Pointer atau kursor adalah panah yang kita gerakkan dengan mouse untuk memilih ikon atau menu. Model WIM membuat komputer untuk lebih mudah digunakan, bahkan oleh orang yang tidak menguasai perintah teks. Karena cukup dengan klik dan arahan pointer, semua fungsi bisa dijalankan dengan cepat dan intuitif. 8. Antarmuka baris perintah. Model antarmuka baris perintah adalah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas. Pada model interaksi ini, pengguna menuliskan perintah baris per baris untuk dieksekusi. Cara kerja model interaksi ini sangat sederhana dan digunakan secara luas. Adapun kelebihan dari model interaksi antarmuka baris perintah yaitu kemampuan untuk menyampaikan instruksi secara langsung kepada komputer dengan menggunakan kata-kata dan karakter. Model ini sangat cocok bagi pengguna yang sudah berpengalaman, seperti programmer atau developer yang sudah fasih dengan bahasa komputer. Teori interaksi.
Teori interaksi dalam interaksi manusia dan komputer merupakan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip interaksi yang efektif antara manusia dan komputer. Teori interaksi dalam interaksi manusia dan komputer berfokus pada pengalaman bagaimana manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan komputer atau sistem digital secara efektif, efisien, dan nyaman. Tujuan utama dari teori interaksi adalah untuk menciptakan antarmuka dan pengalaman pengguna yang baik, sehingga teknologi dapat digunakan dengan mudah tanpa membingungkan pengguna atau user. Ada beberapa poin penting dari teori interaksi, yaitu 1. Pemahaman. Pemahaman mempelajari bagaimana manusia berpikir, merespon, dan berperilaku saat menggunakan komputer. Poin yang kedua, penerapan prinsip. Dengan poin ini, menggunakan hasil studi tersebut untuk merancang sistem yang mudah digunakan, seperti menempatkan tombol di tempat yang mudah dijangkau atau menggunakan warna yang nyaman di mata. Yang ketiga, efektivitas interaksi. Efektivitas interaksi artinya pengguna bisa mencapai tujuan mereka tanpa kesulitan, misalnya mengetik dokumen, mengirim email, atau mengakses informasi di website. Contoh sederhananya, jika kita membuat aplikasi belajar, teori interaksi membantu kita memahami bagaimana tampilan, alur, dan fitur yang harus disusun agar siswa bisa belajar dengan lancar dan tidak bingung. Teori ergonomi mempelajari tentang ciri fisik dari sebuah interaksi, termasuk lingkungan tempat interaksi itu dilakukan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu contohnya seperti ketika seseorang bekerja di kantor dengan menggunakan komputer selama 8 jam kerja, maka untuk mencegah pengguna tersebut tidak kelelahan, maka meja dan kursi pengguna itu didesain dengan tinggi yang sesuai dengan postur tubuh pengguna atau user. Layar monitor juga diperhatikan agar diletakkan sejajar dengan pandangan mata. Pencahayaan ruangan cukup dan suhu ruangan nyaman. Selain itu, mouse dan keyboard dirancang agar tangan tidak cepat pegal. Teori ergonomi dan interaksi manusia dan komputer saling terhubung, di mana interaksi manusia dan komputer mempunyai fokus pada interaksi manusia dengan komputer itu sendiri, dan ergonomi mempunyai fokus pada kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan komputer, terlebih pada aspek fisik seperti lingkungan, suhu, posisi tubuh, dan usia pengguna juga dipertimbangkan. Contohnya, ketika dirancangkan sebuah aplikasi untuk para lansia, maka ukuran hurufnya itu harus besar dan kontras warna tinggi agar mudah dibaca oleh pengguna. Tampilan antarmuka sederhana tanpa terlalu banyak menu. Tombol-tombol harus besar untuk memudahkan pengguna yang mungkin mengalami penurunan motorik karena usia. Sistem digunakan di ruangan dengan pencahayaan cukup dan suhu ruangan yang nyaman, serta posisi duduk yang nyaman dan tepat. Dalam slide ini
ditampilkan daftar pustaka yang menjadi acuan bagi saya dalam pembuatan presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.